Al-Muslimun TV. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لا نبي بعده. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, para guru, para alim ulama, para pemimpin umat, para pejuang, para pemuda, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang hadir. Pertama, saya minta maaf karena saya duduk lebih tinggi dari orang-orang yang mulia di hadapan saya. Yang kedua, kita bersyukur pada Allah dan mari kita bersama-sama membersihkan kalbu kita, karena kita ingin mendapatkan cahaya Al-Quranul Karim. Dan boleh jadi ini adalah kajian terakhir kita di dalam hidup ini, karena kita tidak tahu apakah ini kita masih hidup pada jam-jam berikutnya, besok hari, pekan depan. Maka lakukanlah yang terbaik di dalam mencari petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyediakan rumah yang bersih untuk tempat Al-Quranul Karim di dalam dada kita, dan membersihkannya dengan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengaku salah atas aib-aib yang kita tempelkan pada mata, pada telinga, pada kaki, pada kemaluan, pada lisan, pada seluruh tindakan-tindakan kita, pada amanah yang belum kita tunaikan, janji-janji yang belum kita laksanakan. Mari kita membersihkan kalbu kita dengan beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت العزيز الرحيم يا أرحم الراحمين يا ذو الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن تلاوة حفظا فهما وعملا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca surah Al-Baqarah ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, yang merupakan abstrak karakter dari orang-orang beriman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك
ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Buya Rafinus yang sudah membacakan terjemahan. Semoga yang membaca terjemahan, mendengarkannya, dan kita semua yang membaca mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mempelajari Ummul Kitab, Suratul Fatihah, maka masuklah kita kepada sebuah surat di mana bagian ini, chapter ini berbicara tentang bagaimana karakter-karakter buruk orang-orang yang terkena dampak penjajahan. Ini disebut surah Al-Baqarah. Maka kita akan merenungkan nanti kenapa ya namanya Al-Baqarah. Kenapa tidak disebut tentang surat Musa? Karena di situ banyak nanti kejadian-kejadian Nabi Musa alaihissalam. Kan yang lain tidak, yang lain sudah ada kebagian. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, ada namanya. Kenapa ini disebutnya sapi? Nah, nanti kita akan tahu tentang bentuk sapi, dua jenis sapi di dalam surat Al-Baqarah ini. Sapi beneran dan sapi emas. Maka di dalam chapter ini akan dielaborasi tentang penyakit-penyakit orang yang terkena dampak penjajahan. Maka yang terkena dampak penjajahan itu nanti punya 4 karakter buruk dari berbagai kaum terdahulu. Apa yang buruk itu adalah, pertama dia adalah pemalas. Jadi orang-orang ini pemalas karena dampak penjajahan yang sangat dahsyat itu menjadikan orang pemalas. Yang kedua, tidak tahu terima kasih. Tidak tahu terima kasih. Padahal orang yang termasuk minasyakirin itu tahu terima kasih. Nanti dibongkar di sini. Yang keempat, yang ketiga itu malas, tidak terima, culas. Jadi dia bisa berbohong demi mencapai sesuatu. Dan dia yang keempat itu dampaknya menjadi pengkhianat. Jadi membersihkan orang-orang pengkhianat di tubuh keluarga, masyarakat, dan negara itu memperbaiki dengan surat Al-Baqarah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengutus pemimpin ekspedisi,
beliau bertanya, siapa yang hafal surat Al-Baqarah? Saya, ya Rasulullah. Benar? Hafal surat Al-Baqarah? Nah, kalau dulu itu hafal dengan memahami cara pakainya. Jadi, lalu akhirnya pemuda ini dijadikan pemimpin ekspedisi. Kalau begitu engkau pemimpinnya. Jadi fit and proper untuk menjadi kepala negara besok-besok ini memahami surat Al-Baqarah. Di negeri yang mayoritas sahamnya milik dari umat Islam, itu penting mempelajari surat Al-Baqarah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita membaca 5 dari pembukaan surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allah yang Maha tahu tentang makna Alif Lam Mim. Tetapi di dalam Al-Qur'an memang ada chapter-chapter yang ada pembukaannya, itu misalnya Yasin. Kalau gini Alif Lam Mim. Jadi di dalam kajian-kajian para ulama, ayat-ayat semacam ini untuk memberikan panggilan-panggilan penting. Misalnya Yasin itu mengandung makna manusia. Hei manusia. Jadi sebagaimana kalau kita mendengar panggilan dari komandan upacara, tadinya nggak konsentrasi, pasukan hormat senjata, itu kalau garuk-garuk tuh pasukannya pasti ditempeleng sama panglimanya. Jadi kalau sudah dipanggil Yasin, Alif Lam Mim, itu mesti kayak memberikan rasa hormat terhadap yang sedang akan kita masuki chapter itu. Itu dibahas di dalam Kaifa nata'amal mal Qur'an. Bagaimana berintim-intim dengan kitabullah. Karena ini bukan sekedar kita membaca lalu kemudian cari pahala 10 pahala pada satu huruf, tapi kita sedang membaca petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ada orang berada di dalam rapat dengan presiden lalu kemudian tidak serius, dimarahin tuh zaman Pak SBY. Kalau di Korea Utara bisa digantung tuh kalau kemudian presiden membacakan atau ini kemudian dia tidak terlihat serius. Nah, Alif Lam Mim itu mestinya begitu. Alif Lam Mim. Ini bukan sekedar sedang mencari tahu tentang apa informasi yang sedang disampaikan presiden. Apa nih informasi di sini? Apa nih? Pada saat rapat paripurna, presiden menyampaikan pendapat atau presiden akan membacakan susunan kabinet. Siapa yang akan dipanggil? Jadi cita rasa ini karena kita akan memasuki Al-Quran. Kenapa kemudian sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu mendapatkan kitabullah langsung bangkit? Karena penghormatannya terhadap kitabullah sedemikian rupa. Belasan tahun langsung bangkit. Kan kita sedang bicara kebangkitan ekonomi. Sementara orang-orang melihat orang yang bicara ekonomi yang bisa didengar itu orang kaya, raya. Nanti kita akan tahu di sini. Permasalahan al-mala itu orang yang punya teritori kekayaan tapi menjadi sumber malapetaka. Dan kita akan lihat nanti orang yang dianggap lemah ketika mendapatkan Al-Quran dan kitabullah itu menjadi hebat. Seperti anak kecil Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kecil-kecil usia 7 tahun nih, kayak anak pemuda kita, pejuang kita ini. Hatur nuhun. Ketika masih kecil-kecil mendapatkan kitabullah itu melesat tuh, berani berpidato di depan Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kumpulan kepala-kepala suku, kabilah-kabilah itu di dekatnya Hijr Ismail. Kalau sekarang itu bangunannya itu ada tenda besar.
Itu dipimpin oleh Amr bin Hisham, atau disebut oleh Islam itu Abu Jahal. Padahal orang sana menyebutnya Abul Hakam, bapak yang gelarnya udah top markotop, itu namanya Amr bin Hisham. Kata Islam, sebut dia Abu Jahal, downgrade dia. Jadi nanti setelah belajar Al-Fatihah kita tahu siapa yang kita harus muliakan, siapa yang harus kita downgrade. Begitu Quran itu mengajarkan, sehingga budak-budak, anak-anak pembantu rumah tangga percaya dirinya luar biasa ketika berpidato di depan Darun Nadwah. Maka kita sedang masuk kepada chapter yang akan membersihkan kaum yang pernah terjajah. Tadi itu penyakitnya itu. Minder ketemu orang kafir, minder ketemu orang yang tidak mandi junub, minder kepada orang yang berzina. Kita membahas kemarin RUU KUHP. Itu kita tidak boleh minder, karena itu kemudian adalah wetbook Van Strafrecht yang dulu Belanda itu dipakai bertahun-tahun yang sedang kita perbaiki. Nah, itu hanya bisa diperbaiki oleh mereka yang bisa membaca surat Al-Baqarah, yang tidak minder wardah terhadap para penjajah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini firman Allah, kitab yang tidak ada keraguan-raguan kepadanya. Jadi yang mengatakan ini tidak ada keraguan-raguan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika masuk membaca Al-Qur'an, confidence-nya sudah dibangun seperti itu. Iya atau tidak sama sekali? Iya atau tidak sama sekali? Hebatnya ayat ini. Kenapa ayat ini dijadikan wirid oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya atau tidak sama sekali? Maka di dalam Al-Qur'anul Karim disampaikan kaum-kaum yang kemudian menjadi hebat itu karena kembali kepada kitabullah. Tetapi kaum yang tidak hebat itu karena meninggalkan kitabullah. Itu nanti ketika berbicara chapter 5, namanya Al-Maidah. Chapter 5 itu kita bahas setelah kita membahas chapter 4, namanya An-Nisa. Jadi urutannya nanti menariknya kitabullah ini setelah abstrak Al-Baqarah ini awal-awal bicara perbudakan. Nanti surat ketiga itu berbicara karakter building, memperbaiki penyakit perbudakan yang mendasar 4 tadi itu. Nanti surat An-Nisa berbicara tentang kepemimpinan. Jadi setelah memperbaiki mindset, pecah rantai perbudakan itu, minder, takut, tidak berani mengatakan yang benar, tidak mau menjadi ulama yang benar. Karena ulama yang benar itu cirinya bukan dari penampilan, bukan stereotip, jenis sorban, sarung, dan kopiah, dan bentuk jenis celananya, bentuk jasnya. Ulama ini hanya karena rasa takutnya kepada Allah. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Maka setelah pecah, diperbaiki rantai perbudakan itu di karakter building, masuk di dalam surat An-Nisa tentang kepemimpinan, di mana kemampuan mendasar dari para pemimpin itu adalah mampu melindungi yang paling lemah dari pasukannya, dari anggotanya. Di sini disebutkan yang terlemah dari rakyat itu perempuan yang tidak punya backup, yaitu perempuan yatim. Nanti kalau sudah selesai, masuk di dalam surat Al-Maidah. Di dalam surat Al-Maidah itu kode etik, hidangan-hidangan kepemimpinan. Hidangan bukan makanan biasa, bukan makanan pinggir jalan. Dia itu makanan, hidangan. Mulai jenis makanannya, cara makannya, kayak table manner-nya itu, sampai kemudian kehebatan orang etika-etika yang memimpin yang makannya kayak begitu. Nah, gitu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim digambarkan itu orang kalau kemudian meninggalkan kitabullah, tidak yakin, maka mereka itu nanti akan mendapatkan keruntuhan peradaban. Maka kalau ragu nggak usah bahas. Jadi memang ini luar biasa ayat yang kedua itu. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang ingin menjadi takut kepada Allah. Jadi kata muttaqin itu asalnya ittaqa, yaitu dia menjadi pelindungan, penghalang
Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Jadi secara bahasa sederhananya, takwa itu takut. Gemeter kalau sudah mendengar nama Allah. Kalau kemudian mendengar ayat-ayat Allah, gemeter badan. Itu namanya takut. Kata Imam Ghazali, rasa takut itu harus bisa sampai gemeternya ke badan. Merinding bulu kuduk itu kalau sudah ada nama Allah. Iya. Seperti ketika kita mendengar orang yang paling kuat, yang kalau kemudian mau disebut namanya gemeter semua orang. Seperti gemeternya beberapa orang ketika akan disebut orang di belakang Verdi Sambo, gemeter tuh, gemeter. Nah, seharusnya orang ketika disebut nama Allah dan mengaku beriman, dia bergetar. Wajilat qulubi. Jadi kalau disebut nama Allah, gemetar. Dan itu tanda rasa takut kepada Allah. Gemetar dia kalau disebut Allah. Itu tingkatan rasa takwa kata Imam Ghazali. Tapi kalau kemudian menyebut ada debt collector datang terus kita gemeter, tapi ketika disebut Allah nggak gemeter, itu kita perlu evaluasi ketakwaan kita, sehingga itu untuk nurul zaman, itu bukan yang lain. Ketemu orang preman yang segede gabrek gitu terus kita gemeter, tapi di depan kemudian menyebut nama Allah kita nggak gemeter, kita itu mesti mengevaluasi rasa takwa, rasa takut kepada Allah, takut benar pada Allah. Di mana Allah yang disebut Maha Mengetahui itu CCTV langitnya itu setiap saat. Waktu kita di kamar mandi, waktu kita di kamar tidur dengan anak-anak pasangan, waktu kemudian kita bersama anak buah, waktu kita bersama rakyat, itu ada CCTV langit yang akan melihat kita, harusnya menghasilkan rasa takut. Jadi ayat kedua ini dahsyat. Yang tidak mau mencari rasa takut kepada Allah, yang tidak mau kemudian 100% percaya, udah cari kitab yang lain kata Allah. Udah cari petunjuk yang lain. Di dalam membahas kekayaan negeri yang kaya raya ini, sudah cari teori-teori ekonomi yang lain. Yang terjadi, bisa terjadi inflasi, bisa terjadi gagal bayar, tidak memiliki kemampuan membeli, tidak memiliki kemampuan bangkit. Kenapa? Bisa jadi umat ini kemudian mereka tidak mau masuk ke Al-Quran dengan pintu masuk ini. Iya Allah, saya mau terima 100%, nggak ada keraguan, apapun yang kau sampaikan. Iya Allah, saya takut kepada Engkau, maka bisa masuk. Kalau tidak bisa masuk yang kedua, sulit masuk seterusnya. Maka nanti di dalam Al-Quranul Karim disebutkan ada orang-orang yang hanya menjadikan pengajian itu formalitas, yaitu di dalam surat ketajaman nanti, ketajaman melihat sesuatu. Nggak bisa kita ditipu lagi karena sudah masuk pada surat ketajaman, namanya Al-Furqan, chapter 25. Pada ayat yang kelima itu disampaikan, orang-orang yang kemudian sudah masuk surat Al-Furqan itu akan tahu ini penipu, ini tidak, ini penipu, ini tidak. Lihat surat Al-Furqan. Jadi kalau kita kemudian masih disusupi gerakan-gerakan Islam, disusupi, itu memang karena barangkali kita kurang mendalami kitab Allah. Karena untuk nyamar menjadi tokoh agama itu gampang, hanya kalau dilihat dari pakaiannya. Maka disebutkan ulama itu cirinya cuma satu, dia punya rasa takut yang besar kepada Allah dan tidak mau menggadaikan agama. Maka waktu kita melakukan diskusi tentang RUU di proklamasi 51, RUU KUHP itu, Tahdus bin Nikmah berlindung dari sifat sombong kepada Allah, saya diminta berbicara bagaimana cara pandang kita terhadap rancangan undang-undang KUHP ini. Karena saya Tahdus bin Nikmah berlindung dari sifat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah ketua umum Al-Ittihadiyah. Dan Al-Ittihadiyah ini adalah pendiri dari Majelis Ulama Indonesia. Pendiri, salah satu pendirinya, karena kita berdiri tahun 1935. Maka saya diminta memberikan pendapat di depan guru-guru besar beberapa perguruan tinggi, Kementerian Hukum dan HAM dan ulama. Saya sampaikan
Memang yang membuat undang-undang kita jadi hebat ini adalah karena ulama itu memiliki rasa takut kepada Allah. Maka di ruang ini kita bicara tentang bagaimana menyelamatkan umat, karena KUHP ini yang berasal dari Wetboek zaman Belanda itu sudah puluhan tahun, 100 tahun lebih kan dipakai sejak 1915. Maka Prof. Amin Suma mengatakan, beliau itu guru besar yang luar biasa tawaduknya, ilmunya dari UIN tentang hukum ini. Beliau mengatakan sudah banyak yang syahid memperjuangkan supaya KUHP ini berubah dari Belanda. Nanti kita minder. Makanya kita sampaikan pasal-pasalnya. Betapa bahwa rancangan undang-undang ini masih mengandung seksual consent. Dan patut diduga itu membawa seksual consent dari undang-undang TPKS yang ada sebelumnya. Nah, umat Islam banyak yang kemudian tidak mengerti apa yang sedang menaungi mereka itu, yang bisa memukul mereka itu. Maka rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala 10 menit lagi nanti 10 menit dulu. Iya. Jadi rasa takut ini memang harus benar masuknya, supaya jangan sampai nanti Al-Quran itu hanya jadi dongengan cerita masa lalu. Ketika menemukan Al-Quran, membahas Al-Quran itu nggak ada passion, nggak ada semangat, karena cuma dongeng, paling 1 huruf 10 pahala. Tapi menjadikan ini kita mendapatkan platform memperbaiki rancangan undang-undang, memperbaiki masalah sumber daya alam, itu seakan-akan nggak ada di sini. Kenapa? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran, di-drilling, didalami? Apa mereka mau mengkunci mati kolbu mereka ya? Maka hadirin, yang bisa mendapatkan rasa takut ini, syarat berikutnya adalah beriman kepada yang gaib. Baik Allah, saya beriman kepada apa yang gaib, saya ikut aja Allah gitu. Kan ada kalau kita dulu tuh pecah gesang belok derek Soekarno kan gitu tuh. Pecah gesang derek Soekarno, hidup mati ikut Soekarno. Apalagi ini Al-Quran, mestinya apa saja yang gaib-gaib saya akan terima ya Allah. Yang saya tidak tahu saya terima, nanti saya akan bertanya. Maka di dalam bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran itu, kalau sedang tidak mengerti sesuatu tentang Al-Quran, maka bacalah dia berulang-ulang sambil nangis pada Allah. Apa nih maksudnya Allah? Apa nih maksudnya Allah? Karena di dalam manhaj surat Al-Qiyamah ayat 17 Allah berfirman, Inna alaina jama'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kamilah Allah langsung yang akan memasukkan ke dalam dada kalian mereka-mereka itu adalah Al-Quran. Jadi bukan karena kehebatan narasumber, Nur Zaman gak ada apa-apanya. Tapi kalau kita bersih kalbunya, nanti berikan kefahaman. Tapi ada syaratnya ayat berikutnya. Faidza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau Al-Quran sedang dibunyikan, ikuti bunyinya. Maka itulah yang disebut haqqa tilawatih itu. Sebelum mentadaburi juga kita harus punya semangat membaca tahsinnya dengan kuat. Chapter 2 ayat 121 surat Al-Baqarah. Jadi ada semangat untuk belajar tajwid, sehingga kata para ulama belajar tajwid itu fardu ain. 60% orang yang naik haji dari Jawa Barat itu buta huruf Quran. Bagaimana menjadi pemenang dan bangkit ekonominya? Jadi haqqa tilawati itu memperbaiki bacaannya, idghamnya, gunnahnya. Nah, kalau kita mengikuti itu bunyinya, bacaannya, maka nanti akan kuat turunnya hidayah kepada Quran. Lalu tsumma inna alaina bayanah. Nanti kami yang akan mendetil-detilkan. Orang memahami kitabullah itu berdasarkan backgroundnya. Ada budaya Minang, ada budaya Madura, ada budaya Sunda. Nanti budaya latar belakang itu akan membuat dia makin faham, karena Allah yang mendetilkannya sesuai dengan kondisi kita.
Ada yang punya latar belakang militer, ada yang punya latar belakang ekonomi. Oh begini nih ayat ini. Maka bersihkan dulu kolbu kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa mendapatkan Al-Qur'an ini syaratnya juga salatnya tegak. Apa makna wa yuqimunas shalah? Salatnya itu tegak. Pagar kayu kalau udah roboh udah gak sebat pagar lagi. Dia harus tegak. Jadi salatnya itu benar-benar bisa membuat dirinya itu tercegah anil fasya wal munkar. Maka nanti kita akan temukan di dalam surat Al-Baqarah, untuk bangkit ekonominya, untuk bangkit tentaranya, maka sholatnya harus khusyuk. Nanti kalau sudah sampai di dalam cerita Talut, untuk membersihkan tentara-tentara yang minder wardah, untuk memperbaiki ekonom-ekonom yang minder wardah, untuk memperbaiki politisi-politisi yang minder wardah, itu harus sholatnya khusyuk. Nanti ketemu di dalam surat Al-Baqarah. Kalau sholatnya saja tidak khusyuk, pasti ketika dia memimpin, dia tidak tulus. Kenapa? Ketika dia sedang minta tolong kepada Allah yang maha hebat, maha kaya, dia tidak sungguh-sungguh, dia bisa berpindah, swing keyakinannya itu karena makhluk. Maka itu dibersihkan nanti di dalam surat Al-Baqarah. Caranya adalah sholat khusyuk. Maka Bapak kalau ada orang begini nih, artinya apa Pak kalau di jalanan? Nyerah. Maka sholat khusyuk itu dimulai takbiratul ihram yang baik. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kalau sedang sholat khusyuk itu gemetar seperti anak burung kedinginan dan mukanya pucat. Kenapa ya Ali? Begitu. Tidak tahukah engkau kita sedang berhadapan dengan siapa? Kita berhadapan dengan orang investor yang kita akan minta, kita pakai baju yang bagus, presentasi yang well prepared. Kita akan bertemu dengan komandan upacara, kita sungguh-sungguh pasangnya. Ketemu dengan presiden, kita atur baju yang bagus, dress code-nya. Ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, main-main nurul zaman ini. Seenaknya saja bergerak. Minta takbiratul ihramnya, proposal yang sedang akan disebutkan, dia main-main. Allahu Akbar. Maka membahas tentang takbiratul ihram itu bukan sekedar bahas fikih, tapi adabnya lebih dulu. Tangannya itu mengangkatnya seperti apa, bukan sekedar posisinya berapa senti di depan, apakah di depan dada, apa di dekat telinga, apakah miringannya sekian derajat, kayak spuring balancing. Nah, itu adalah semangat kita untuk sholat yang khusyuk, dimulai dengan rasa takut. Yang bisa begini, itu bisa mendapatkan petunjuk dari Allah dan mengerti tentang ilmu, bagaimana dia mendapatkan rezeki dan meninfakkan. Infak itu beda dengan infas. Kalau infas itu habis, kalau infak itu ada delegasi. Maka ini ada caranya disebutkan. Mereka lah yang nanti akan dapat petunjuk, dan mereka itu yang bisa mendapatkan falah. Falah itu berasal dari kemampuan membelah. Petani itu disebut falah, kemampuan membelah. Maka muflih itu adalah orang pemenang di setiap pertarungan. Maka nanti kita akan ketemu Jumto surat 3 ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan berduka. Kalian itu orang yang number one kalau kalian memang orang beriman. Shadaqallahul adzim. Demikian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kembali kajian kita. Kita langsung diskusi untuk mendalami, mentadaburi dari ayat-ayat kitabullah ini. Ada beberapa poin yang menjadi syarat untuk masuk kepada Al-Quran, dan itu nanti menyebabkan kita ujungnya kitalah pemenangnya, number one. Nah poin-poin ini nanti memang akan dielaborasi di dalam surat-surat berikutnya. Tadi itu rasa takut kepada Allah,
kemudian kemampuan beriman kepada yang gaib, maka nanti kita akan tahu bahwa orang yang beriman pada yang gaib ini nanti dikasih bonus sama Allah, namanya bodyguard, pengawalan malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan takut, jangan sedih. Nanti ada malaikat yang mengawal. Di dalam surat Ar-Ra'd disebutkan malaikat mengawal depan dan belakang. Waktu kita punya jabatan, punya ajudan aja udah senangnya minta ampun. Ada ajudan pegangin ini, ngatur ini, menjaga jalan, ada buka jalan. Tapi kalau muflihun ini, nanti yang mengawal dia itu malaikat yang sayapnya itu dari timur dan barat, depan belakang. Makin kuat dia muflihunnya, levelnya, makin kuat malaikatnya. Karena kita setelah mengaji kitabullah itu akan dapat ilmunya kakek buyut Nabi Adam alaihissalam, yang malaikatnya tunduk sama beliau. Tapi ketika Al-Quran hanya sekedar jadi bacaan, kata Rasulullah, nanti suatu saat kaumku itu ini akan ada kaum yang Al-Quran tinggal langgamnya saja, bacaannya bagus, tapi kemampuan dan stamina untuk melakukan kajian dan aplikasi dia tidak kuat, tinggal bunyinya saja. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana dia pakai di dalam kehidupan, bagaimana dia kemudian diperintahkan untuk beramal, dia nggak tahan untuk itu. Karena Quran seperti formalitas kajian pagi dan sore, hanya itu aja. Bacaannya bagus, pahalanya bagus. Nanti kalau kita akan mengetahui tentang syafaat Quran itu, baru ada syarat-syaratnya di dalam. Oh, rupanya di dalam surat Al-Maidah nanti yang ke-71 itu dijelaskan orang yang bisa memimpin dan bangkit itu adalah yang benar taubatnya. Apa benar taubatnya? Yaitu kembali kepada kitabullah. Itu nanti dalam chapter 5 ayat 71. Kaum-kaum yang membanting kitabullah nanti ambruk. Nah, salah satu contohnya di kejadian Talut, nanti di Al-Baqarah juga. Para nabi membawa mereka, kemudian mereka kuat di Palestina, lalu kemudian memimpin beratus-ratus tahun, mengalahkan orang-orang yang gede perkasa di sana. Lalu mereka meninggalkan kitabullah, aturan kehidupannya nggak pakai lagi kitabullah. Lalu penguasa dan pemimpin itu bangkrut. Pada saat itu dia bertanya pada ulama, pada nabinya. Itu ceritanya. Nanti kemudian dikasih pemimpin yang ngerti kitabullah, namanya Talut. Lihat ceritanya di sana. Dia membawa tabut. Lalu dia berhasil menggembleng pasukan jadi hebat sampai kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan binillah. Betapa banyak kelompok sedikit yang melakukan kelompok yang banyak. Ternyata yang bicara seperti itu syaratnya itu adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yang sholatnya khusyuk. Maka syarat ini nanti menjadi penang, dijelaskan begitu. Akhirnya memimpin kembali kitabullah. Berikutnya setelah itu Daud alaihissalam yang menjadi kuda hitam di dalam pertempuran Talut dan Jalut, punya anak Nabi Sulaiman alaihissalam. Terus lama-lama ada yang Nabi Sulaiman turun meninggalkan kitabullah, kaum itu bangkrut lagi, dihajar habis, digenosida. Nanti ada yang kembali lagi karena Nabi naik lagi, karena tiap Nabi ada kitabullahnya. Maka kalau kita ingin bangkit, ya memang back to kitabullah 100% untuk membahas masalah ekonomi, ideologi, politik, pertahanan, keamanan. Mari kita diskusikan untuk mendalami, karena tadabbur itu sampai wa qul i'malu fa sayarallahu malakum wa rasulul mu'minun. Action kalian dengan ayat-ayat itu. Nanti Allah melihat, Rasul melihat, dan orang beriman baru mengerti reputasi kalian. Surat 9 ayat 105. Inilah kenapa kalau tidak tadabbur itu, kata Allah, orang itu sedang mengkunci mati kolbunya, nggak punya stamina tadabbur. Mengkunci mati kolbunya dimanapun, apakah di rumah, di kantor, di masjid yang mulia, tempatnya orang muslim, al-muslimin yang berada.
Wallahu a'lam. Silakan kalau ada tambahan-tambahan, sharing, diskusi dan sebagainya. Karena inilah kenikmatan tadabbur. Silakan. Mau disampaikan atau ditanyakan, silakan untuk kesempatan ini. Maka silakan. Mohon disebutkan nama supaya silaturahim. Ini nih. Cek. Oh ini. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ustadz yang saya hormati, terima kasih atas pengajiannya pagi ini, sangat berarti dan bermanfaat bagi saya dan mudah-mudahan bagi kita semua. Tadi saya hanya minta dijelaskan, dielaborasi lebih jauh mengenai bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia dan tidak ada keraguan di dalamnya. Sepertinya tersirat bahwa manusia itu memang tempatnya keraguan itu, Ustaz. Jadi tolong dielaborasi bahwa tidak ada keraguan di dalamnya. Seperti Ustaz bilang tadi, iya atau tidak itu. Tidak ada tempat abu-abu sepertinya di situ. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Bapak siapa tadi? Saya Taufik Sembiring. Saya Pak Taufik Sembiring ya. Terima kasih. Makasih Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi. Silakan. Langsung saja, ini terkait dengan ayat 3 di bawah disebutkan bahwa mereka yang beriman kepada yang gaib melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, ini pemahaman menginfakkan ini apakah termasuk zakat juga? Kalau di sini kan kalau zakat wajib gitu ya. Nah, ini gimana ininya? Apakahnya sedekah aja yang diutamakan di sini sebetulnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada teman, silakan. Pak. Nama Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai. Sehubungan dengan ayat kedua, hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Ini kan memang dijawab di 345. Dijawab di 345 ya. Hudal lil muttaqin. Nah, itu definisinya itu dijawab di 345. Yang saya pertanyakan, hudal lil muttaqin, itu diberi petunjuk. Nah, ini kalau di Arab kan, barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada yang akan diberi petunjuk. Ini bagaimana hubungannya nih, Pak Kiai? Ya. Jadi mereka yang tidak beri petunjuk itu seperti apa sih, ya, Pak? Padahal ini kan di 345 ya, orang yang beriman, orang yang bertakwa gitu. Nah, tapi ini kan yang diberi petunjuk. Nah, bagi yang tidak diberi petunjuk seperti apa? Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Pak. Mangga silakan, masih ada yang lain. Untuk ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya, ibu-ibu. Ada ibu-ibu? Oh ya, makasih. Emang Buya ini luar biasa nih, patut jadi khalifah. Perhatiannya luar. Terima kasih Buya. Pak Taufik yang saya muliakan, tentang petunjuk huda, sekaligus dengan Pak Faisal ya, tentang ada petunjuk itu. Maka huda itu ya petunjuk
petunjuk. Nah, di dalam perjalanan hidup manusia itu ada 2 jalur untuk opsional. Itu dijelaskan dalam chapter Blueprint Manusia, chapter 76, namanya Al-Insan. Inna hadainahu sabila imma syakirau wa imma kafura. Kami berikan 2 jalan, yaitu jalur syukur, jalur kufur. Go, kata Allah, silakan jalani. Lalu ada yang kemudian berada di jalur yang syukur itu naik, menanjak tapi terang, tapi banyak petunjuknya, ada rambu-rambu jalannya itu. Kalau jalan yang kufur itu menurun, licin, dan rambu-rambunya tidak ada, gelap. Tapi nikmat, menurun, licin. Ini menanjak, terang. Kira-kira begitu gambarannya. Nah, maka petunjuk itu kalau hanya kata huda saja, rambu-rambu saja, itu ibarat matahari bagi orang buta. Dia ada matahari, tapi dia nggak ngerasain karena tunanetra. Ada madu, gitu. Ada madu, rasanya manis. Tapi orang yang sakit dan kehilangan mati rasa di lidahnya, dia nggak tahu rasa itu, manis, pahit, pokoknya dia masuk aja. Nah, gambaran petunjuk itu seperti itu. Kalau orang dalam tanda kutip buta, mati rasa, ya memang tidak akan merasakan itu, petunjuk itu. Nanti mengapa buta dan mengapa mati rasa itu nanti Pak Faisal yang tadi. Kalau orang nggak dapat petunjuk gimana? Nah, gitu. Udah ada petunjuk itu, rambu-rambu itu. Seperti adanya matahari yang bersinar. Tapi kalau dia buta ya nggak lihat, gitu. Tapi kalau sudah digabung hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang ingin jadi takut pada Allah, itu levelnya udah naik. Jadi ada petunjuk biasa, petunjuk yang disebutkan lil muttaqin. Maka dia bukan sekedar rambu-rambu biasa. Rambu-rambu itu ada peta jalan, ada cara mengeksekusinya A to Z-nya. Lihat nanti di dalam surat Al-Kahfi. Memahami ayat itu sampai menemukan roadmap. Gitu. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-54. Gitu. Bahwa di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-54 itu Allah walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masal. Jadi kami jadikan Quran kan tadi itu hudal lil muttaqin, pintu masuk memahami Quran kan, kitabullah kan, yang tidak ada keraguan. Maka kalau bisa mendapatkan itu karena syaratnya dipenuhi, dia mau 100% tunduk pada kitabullah, enggak mau test on the water, enggak, saya taat apa yang disebut Allah itu syaratnya. Sehingga kalau ada yang ngegerundel dengan ayat Allah di dalam chapter kepemimpinan surat An-Nisa ayat 65, tidak pantas orang itu mengaku beriman. Wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Tidak beriman kalian itu, mereka itu, sampai mereka itu tunduk kepada hukum-hukum yang kau ajarkan Muhammad melalui kitabullah itu, dan tidak ada keraguan sedikit pun di dada mereka. Tsumma la yajidu harajan itu tidak ngegerundel. Apa ngegerundel Pak bahasa? Menggerutu. Kok gini sih? Kok gini sih? Kalau sudah kok gini sih udah kata firman Allah pada ayat yang kedua itu, kalian masih ragu, ngaji dulu supaya nggak ragu, kira-kira gitu. Baru baca Quran. Ngaji dulu, belajar dulu, kata Allah. Baru bicara Quran. Belum sampai makomnya. Maka ketundukan terhadap adab qabla ilm, belajar adab sebelum ilmu itu adalah belajar beradab kepada Allah.
Maka ulama kita mengajarkan supaya rakyat Indonesia itu memimpin peradaban, karena mayoritas muslim wa antumul a'laun, maka dia harus kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena orang tahu fikih, tahu ilmu, tidak punya adab, kerjanya nyalah-nyalahin perguruan lain, membid'ahkan perguruan lain, memecah belah umat, bukannya menjadikan umat ini tinggi derajatnya karena kitabullah. Nah, jadi ada dua, petunjuk yang biasa-biasa saja, petunjuk lil muttaqin. Pada surat Al-Kahfi ayat itu walaqad sarrafna, itu sungguh kami sudah memberikan petunjuk detail, namanya peta jalan, roadmap. Sarrafna itu roadmap, begini jalannya, kalau ini begitu, ini begini, milestone-nya begini. Oh, tergambar karena baca kitabullah dengan berbagai permisalan, min kulli mathal, dari nabi-nabi dahulu, matriks masalah ekonomi, ideologi, politik, sosial. Oh, begini ya exit programnya. Oh, kenapa? Karena Qurannya dibaca detail, ditadaburi ayat demi ayat. Jadi petunjuk itu ada petunjuk biasa yang bisa dinikmati orang kebanyakan, tidak bisa dinikmati orang yang punya ya kecacatan cara cacat itu, invalid. Nah, itu ada yang petunjuk yang khusus, hudan lil muttaqin. Nah, sekarang kita sedang mau masuk mendapatkan hudan lil muttaqin, tapi syaratnya tunduk 100%. Jangan coba nentang-nentang. Kalau nentang-nentang, go kata Allah. Allah tidak akan tinggi derajat kerajaannya gara-gara kita tunduk 100%. Kita ini kalau di galaksi Bima Sakti, udah debu bumi kita itu, apalagi yang menghuni debu itu termasuk Nur Zaman. Udah debu di alam semesta itu nilainya. Terus petantang petenteng. Nah, itu aja. Jadi cita rasa hudal lil muttaqin itu harus seperti itu. Bagaimana tentang keraguan? Keraguan itu sudah diketahui oleh setan minal jin pada saat jin itu melihat prototipe manusia. Itu nanti di ayat yang 30 kita belajar, surat Al-Baqarah. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan, itu kan dari 7 tanah. Lalu setelah dibentuk menjadi raga manusia, Nabi Adam itu digambarkan tingginya itu 30 hasta, 16 meteran. Ini berapa meter, Pak? 6 atau 7? 6. Nabi Adam tuh kakek buyut kita itu 16 meteran. Itu nanti ketika raw material itu sudah jadi, selongsongnya, casingnya Nabi Adam alaihissalam, itu jin itu melihat produk itu, raw materialnya, penciptaannya, oh kayak gini, maka dicoba-coba dia masuk. Dia tahu bahwa di unsur manusia itu ada unsur tanah. Maka kata Rasulullah SAW, inna syaitan yamsi fi ibni Adam mablagad dam. Syaitan itu mengalir di tubuhnya anak Adam seperti aliran darah. Karena memang pernah dicoba-coba sama jin juga. Dan kalau dia tidak bisa mengendalikan si manusia itu, benar-benar dia nanti dikuasai sama jin itu. Maka ada kesurupan, ada apa. Dan tiap hari dikerjanya membalut kolbu. Dibalut kolbu itu. Nanti ada pembahasan dalam surat Al-Baqarah. Sehingga ketika penjajahnya sudah pergi, kulit coklatnya jadi penjajah lagi. Karena dia tidak bisa membersihkan itu, balutan-balutan itu. Maka karena jin itu tahu, dia minta izin sama Allah. Ya Allah, saya akan menggoda mereka itu min baina aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Izinkan saya mengganggu anak Adam itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itu nanti ketika kita membahas tentang bagaimana melihat permasalahan helikopter view di dalam chapter 7. Pada ayat ke-16 dikasih tahu begini, oh begini godaannya itu. Dilihat dari atas sama kita.
Seakan-akan kita melihat diri kita. Kan ada mobil sekarang itu kalau parkir dia melihat dirinya sendiri kan. Dia melihat dirinya sendiri, mobil itu sedang parkir dari atas, dari kanan, kiri, karena teknologi. Jadi nanti dalam chapter Al-A'raf kita tahu, oh begini cara setan itu. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nah yang dari kanan, dari depan itu menutup visi. Jadi dia tidak punya visi akhirat. Main-main aja hidupnya. Makan, tidur, cari kerja, makan, tidur, cari kerja, beranak, mandi, buang air. Maka disebut balhum adol, lebih rendah dari hewan ternak. Makan, tidur, beranak, main-main, makan, tidur, beranak, cari kerja, cari rumput, buang air. Balhum adol. Dia mendowngrade dirinya. Padahal disebutnya asani takwim. Nah, karena setan itu tahu, dia menggoda dari depan. Dia tidak punya visi akhirat. Nggak punya visi dia. Lalu kemudian dari belakang, ini namanya hubbud dunya, ditombak dia, cinta banget sama dunia. Nah yang dari kanan itu namanya keragu-raguan, tarik dia dari kanan sama setan minal jin. Nanti ada pengikutnya minal jinnati wan nas. Jadi yang menarik dari kanan itu keragu-raguan, bener enggak ya, bener enggak ya, was-was, penyakit was-was. Itu namanya tarikan dari arah kanan. Maka kalau kita tidak mampu membaca peta jalan, tidak tahu masalah melihat dari helikopter view, benar-benar dimainkan setan itu seperti boneka tali, Pak. Pernah ada lihat boneka tali ya, dimainkan nari-nari dia, dimainkan begini sama setan tuh. Depannya diayun-ayun, belakangnya diayun-ayun, kanannya diayun-ayun, nari-nari seperti boneka tali. Dia merasa udah hebat, padahal kita dari jauh kita melihat ini kayak boneka tali. Siapa yang bisa melihat orang dirinya sedang berada boneka tali atau tidak? Yang sampai kepada chapter 25. Melihat sesuatu dengan intuisi yang sangat tajam. Oh ini boneka tali, ini mau menjerat saya. Tak. Ini boneka tali mau datang. Tak. Itu di dalam chapter 25 nanti. Nah, tapi di chapter 7 kita dikasih tahu yang ragu-ragu nih namanya begitu. Dan diizinkan berita buruknya sama Allah. Diizinkan mereka mengganggu kita dari kanan. Diizinkan. Demikian. Maka bagaimana caranya supaya kita ini ya ambil petunjuk yang spesifik itu namanya hudan lil muttaqin. Di mana tuh? Di sini, di kitabullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyukai kata Rasulullah SAW orang yang membaca Qur'annya itu hal murtahal. Apa hal murtahal tuh? Membaca haqqa tilawati dari Fatihah sampai An-Nas, ulang lagi Fatihah sampai An-Nas, ulang lagi Fatihah sampai An-Nas. Tapi syaratnya haqqa tilawati, chapter 2 pasal 121 ayat 121 Al-Baqarah. Harus baca Quran itu haqqa tilawati. Apa ya baca Quran haqqa tilawati dari Fatihah sampai An-Nas, Fatihah sampai An-Nas? Kita kan sering menyebutnya hataman ya. Tapi mestinya hatamannya itu haqqa tilawati. Apa haqqa tilawati? Celaka orang yang sudah mendapatkan kitabullah tidak berusaha memperbaiki hak-hak hurufnya. Karena baca Quran itu bukan bahasa Arab, tapi memang ada vibrasinya, ada yang menggetarkan rumah kolbu, ada yang panjang pendeknya menggetarkan rumah kolbu, memang begitu. Maka celaka orang yang mendapatkan Al-Quran tapi tidak berusaha memperbaiki hak-haknya huruf. Yang kedua, haqqa tilawati, hataman dari Fatihah sampai An-Nas. Celaka orang yang sudah memperbaiki hak-hak hurufnya tidak berusaha mentadaburinya. Jadi hataman itu mestinya hataman tadabur. Pertanyaannya, pernahkah kita minimal membaca terjemahan Al-Quran sampai hatam berulang-ulang? Makanya ketika umat Islam terpuruk, ya karena mereka tidak melakukan perintah ketuhanan itu, namanya hataman tadabur berulang-ulang. Yang berikutnya, kata beliau, celaka orang yang kemudian sudah memahami kitabullah tidak berusaha membuat action plan amalnya. Yaitu yang disebut haqqa tilawati. Hatam tuh Fatihah sampai An-Nas, cara pakainya di rumah, di masyarakat, di negara, ulang lagi. Dari Fatihah sampai An-Nas, cara pakainya di masyarakat, di rumah, di tetangga, di negara, ulang lagi. Itu namanya hataman. Sayang sekarang hataman itu cuman membaca bacaannya. Padahal harus haqqa tilawati.
bacaan yang benar kalau terjemahan itu surat Al-Baqarah 121. Hataman yang benar tuh 3 level. Itu baru dia temukan tuh, oh nanti dia temukan, oh kasusnya pandemi itu di sini, oh kasusnya Verdi Sambo ada di sini, oh kasusnya ini ada di sini, oh kasusnya inflasi ada di sini, oh kasusnya kutu wereng. Masa kita siklus kutu wereng nggak bisa menggunting? Padahal ada tuh cara guntingnya. Tapi kenapa? Karena kita belajar ke barat-baratan dan kita bangga dengan pelajaran itu, tapi lupa pada matriks solusi di dalam kitabullah. Maka supaya kita tidak selamat dan keraguan-raguan yang ditarik dari tali kanan itu berhenti, datang lagi sambar kita pukul, datang lagi menyambar tuh tali dari keraguan-raguan kita pukul, dan kita menemukan petunjuknya. Caranya adalah haqqa tilawati, baca Quran hataman, ulang-ulang bacanya, tadaburnya, actionnya, bacanya, tadaburnya, actionnya. Itu syarat. Maka yang tidak mau tadabur, memang itu mengkunci mati kolbunya. Chapter Muhammad, surat 47 ayat ke-24. Ngaku-ngaku umat Muhammad, baca sholawat umat Muhammad, tapi disuruh tadabur nggak mau. Bagaimana ini kata Allah? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha. Mengapa mereka tidak mendalami Al-Quran, mentadabburinya? Apakah mereka memang mau mengunci mati kolbunya? Demikian Allah berfirman. Jadi memutus tali keraguan yang sudah disediakan, diizinkan Allah kepada jin, itu caranya ya haqqa tilawati. Chapter 2 nanti ayat 121. Apakah kemudian ada yang mendapatkan petunjuk? Ada yang ada. Adakah orang-orang yang kemudian dibiarkan dalam belenggu tali itu? Ada. Apakah ada ketentuan seperti itu? Ada. Apakah dituliskan seperti itu? Ada. Maka orang yang 40 hari di dalam rahim itu nanti ditiupkan oleh malaikat bikat birizkihi wa amalihi wa ajalihi syakiyun au syaidun. Itu di hadis arba'in. 40 hari ketiga itu kalau kita sebutnya 4 bulanan. Maka orang suka berdoa pada 4 bulanan itu karena ditiupkan itu bikat birizkihi wa amalihi wa ajalihi wa syakiyun au sa'idun. Pertama adalah rezekinya. Yang kedua nanti kita bahas rezeki ini karena di sini ada kata rezeki. Apa infak rezeki itu? Wa mimma razaqnahum itu apa maksudnya? Karena sudah ditulis rezekinya. Berikutnya kemudian amalnya, kemudian ajalnya, kemudian bahagia celakanya. Lihat hadis arba'in. Nah, sekarang sahabat-sahabat itu sama pertanyaannya dengan Pak Faisal. Kalau kita ditakdirkan buruk, kenapa kita dihukum ya Rasulullah? Kenapa ada orang ditakdirkan baik jadi masuk neraka ya Rasulullah? Kira-kira begitulah suaranya. Dan Islam itu tidak boleh membelenggu kecerdasan dan mengatakan udahlah percaya aja. Nggak begitu Islam tuh. Harus di drilling sampai puas pulang ke rumah tuh. Oh, ini Islam. Maka Rasulullah tidak menjawab pertanyaan itu Pak Faisal. Rasulullah hanya bertanya, adakah di antara kalian ini para sahabat yang tahu tentang keputusan Allah terhadap kalian? Adakah? Coba saya tanya di sini, ada tidak dari hadirin yang tahu keputusan Allah tentang 4 hal itu yang ditiupkan itu kepada kita? Rezekinya sebesar berapa triliun selama hidup? Iya kan? Ini berapa triliun coba kita hirup oksigen itu? Mahal ini. Itu. Adakah yang tahu dia itu amalnya akan sebesar apa, husnul khotimahnya atau husul khotimahnya? Ada yang tahu? Nggak ada. Ada yang tahu ajalnya sampai seberapa? Nggak ada. Ada yang tahu bahwa kita akan bahagia di celaka sampai di padang mahsyar? Pertanyaan itu sama, berarti bapak-bapak sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka menjawab, kami tidak tahu ya Rasulullah, Allah wa rasuluhu alam. Jadi kalau kalian tidak tahu, kata Rasulullah, do the best, kerjakan yang terbaik, itu aja. Jadi simple Islam itu Pak.
Pertanyaan kalau kita lebih dalami tentang amal kita, misalnya nilainya 5 atau 10, itu sudah ditakdirkan nilainya 5 menurut zaman ini, apa nilainya 10 dari interval 1 sampai 10? Apakah saya tahu saya ini amalnya memang cuma 5 atau saya amalnya memang sampai 10? Apa tahu? Nggak tahu. Maka do the best. Sehingga tentang takdir itu atas orang yang dapat petunjuk atau tidak, orang yang kemudian amalnya bagus atau tidak, itu bisa jadi memang dalam takdir itu opsional. Jadi kalau dia mengerjakan sekeras mungkin, bangun malam nyetel wakernya sampai 5, handphone dinyalain semua, takut ada yang tidak bunyi. Dan dengan orang yang emang nggak nyetel waker, handphonenya ada wakernya nggak disetel, dan dia nggak punya niat bangun, ya nggak sholat dia misalnya. Jadi ternyata karena kita tidak tahu, bisa jadi keputusan petunjuk atau tidak itu opsional. Kalau dia bertahan duduk di dalam majelis tadabbur Quran, majelis ilmu, bisa jadi dia memang berbeda dengan orang yang staminanya tidak kuat. Karena dia sedang mencari opsional itu, pilihan. Saya ingin mencapai nilai 8, saya menduduk. Maka kata Rasulullah, orang yang duduk tadabbur itu dapat 3 hal. Sakinah, ketenangan dada, ada masalah keluarga, keuangan, kesehatan, pasea, tidak tentram, nanti pulang-pulang jadi tenang. Itu syaratnya tadabbur, mendalami majtama'at qaum fi baitin min buyutillah. Ini kita orang rajin untuk presentasi, cari dukungan, cari investasi, tadabbur nggak kuat. Tapi yang hadir bukan karena itu ya, saya yang hadir moga-moga di perjalanan dimudahkan urusannya, yang tadi keluar dimudahkan oleh Allah. Tapi presentasi, cari duit, cari proposal, tahan dia. Tapi hudal lil muttaqin gak tahan dia. Nah, jadi ini opsional karena dapat sakinah. Yang kedua, yang duduk tadabbur itu dinaungi malaikat dan diwiridkan minta ampun, Pak. Ampuni fulan, ampunin fulan, ampunin di atas kita nih. Sampai beres tadabburnya. Yang ketiga, itu disebut-sebut namanya oleh Allah. Kalau udah dikenal oleh Allah dan disuruh doakan malaikat pemikul arsy, apalagi kemudian urusan kita mau presentasi sebentar lagi, itu kata investornya udah nggak usah presentasi, saya setuju. Kenapa? Allah yang menggerakkan. Maka sebelum melakukan itu pagi-pagi dzikrullah. Nah, jadi bisa jadi petunjuk itu opsional, Pak, pilihan. Kalau saya malas-malasan ya segitulah petunjuknya. Kalau saya mau kerja keras, begitulah saya dapat hasilnya. Karena kita tidak tahu. Oleh karenanya do the best. Lalu tentang makna gaib, beriman kepada yang gaib itu pokoknya percaya aja apa yang disampaikan Al-Quran. Tapi kalau di luar Quran boleh kita berdiskusi. Hadis apa? Maka sekarang ketika anak muda ini rajin ngirim hadis tapi tidak tadabbur Al-Quran, ini masalah. Hadis ada yang di-share, berantem nanti karena tidak tadabbur Quran. Payung hukumnya itu nggak dikuatkan dulu. Maka ketika terjadi anak-anak muda itu rajin share hadis ini, hadis itu, maka datang kemudian Menteri Pendidikan dari Saudi kita undang, datang di Ritz-Carlton waktu itu. Karena banyak anak muda berantem gara-gara share-sharean hadis. Menurut ini nggak sahih, menurut ini sahih, menurut ini lemah. Qurannya nggak kuat fondasinya. Maka datang Menteri Pendidikan dari sana itu dan pesanan dari Syekh Salih Utsaimin bahwa sampaikan kepada orang-orang di Indonesia itu, kalau dia belum baca Kutubus Sittah jangan berfatwa. Baru hadis Bukhari, udah kemudian fatwanya sana sini. Bukhari baca, Muslim baca, Nasai baca, Sunan Daud baca, Tirmidzi baca, baru satu hadis di-share. Maka nanti kalau membaca dialog kamar dialog namanya Al-Hujurat, ada orang fasik yang gampang meng-share berita. Nanti itu chapternya chapter ke-49. Fasik tuh orang yang gemar-gemar ingin kelihatan ngerti agama, cerek.
kalau dia tidak bertanya dulu atau mendapatkan berita itu infonya A1 atau tidak. Padahal di dalam hadis ilmunya itu sangat hangus, bukan matang lagi. Kita udah merasa hebat karena bisa menulis jurnal, tulisan ilmiah hanya menggunakan literatur buku ini, profesor ini. Kalau hadis Pak nggak boleh begitu. Harus didatangi itu, referensinya itu, diinepin di rumahnya. Jadi Islam itu lebih ilmiah dari sekedar kehebatan akademik yang ada saat ini. Orang bangga dapat gelar-gelar akademik. Dia cuma menjual ide-ide kebarat-baratan dibawa ke Indonesia. Kita diskusi kemarin malam dengan Yusuf Martak. Karena Yusuf Martak saya ajak menjadi majelis surah. Dulu bendahara umum. Pak Yusuf kita bicara. Yusuf Martak yang ketua GNPF. Kita dialog di La Razeta berdua saya. Kalau Pak Yusuf bisa menggerakkan Jakarta waktu 212, kita gerakkan nasional sekarang. Oh. Nah, jadi kata beliau, banyak orang yang bangga-bangga dari luar negeri tapi hanya menjadi marketingnya ideologi barat. Kemudian dia membawa tulisan-tulisan barat dan produk-produk di sana. Membawa ke market Indonesia yang hebat, dan orang Indonesia yang mayoritas umat Islam punya kitabullah, petunjuk yang detail. Kenapa kita minder? Nih gelarnya saya, belajar dari barat. Tapi yang bagus adalah belajar dari barat itu juga mendapatkan kitabullah juga. Nah, jadi percaya kepada yang gaib itu cita rasanya harus sampai segitu Pak. Pokoknya kalau dari Quran saya terima apapun itu. Nah, tapi kalau hadis kita bisa diskusi. Maka jangan habis waktu dengan hadisnya dulu sebelum Qurannya. Qurannya belum hatam tadaburnya sudah berantem di urusan hadis. Maka ketika nanti membahas chapter 30 yang di situ kemudian tentang imperium, itu salah satu bentuk kemusyrikan adalah memecah belah agama dengan dalil-dalil. Maka mestinya belajar Quran itu memunculkan persatuan. Jadi percaya yang pada yang gaib. Dan itu yang dipunyai Allah, percaya aja. Nanti ada yang dikasih sama Allah, ilmu gaib yang dipilih manusia seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir kan tahu kejadian yang akan datang Pak. Karena itu dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa melakukan kegaiban-kegaiban, membangkitkan orang meninggal karena biidznillah. Apakah kita bisa mencapai ilmu itu? Bisa, tapi nanti diajarkan di Quran. Kalau nawaitunya ingin gagah-gagahan memiliki ilmu supranatural agar menjadi tokoh atau disebut rohaniawan, dia dihancurkan oleh Allah. Nawaitunya salah. Saya hebat nih, guru hebat, saya tahu ini, saya tahu. Oh, dihancurkan ntar lagi tuh. Karena Nabi Khidir yang hebat seperti itu harus dicari-cari sama Nabi Musa. Nah, ini kesalahan kita. Kadang-kadang dagangan agama itu dengan menunjukkan ilmu supranatural si fulan sudah tinggi, ada PR-nya. Itu bahaya tuh. Kalau tahu dia sesuatu yang gaib, dia harus menunduk dia. Jangan sampai ketahuan, apalagi dibisniskan. Maka ada kehancuran-kehancuran nanti cirikan. Kaum gini polanya begini, kaum ini menjadi tokoh, kaum ini begini, kaum begini ya Allah. Baik, saya nunduk. Maka di Islam itu ada ilmu tawadhu. Pura-pura di bawah dari kata wadu'a. Padahal dia ngerti, diem dia, sembunyi kayak Nabi Khidir. Jadi nanti orang yang beriman kepada yang gaib cirinya itu tidak sombong. Maka kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibar. Tidak masuk surga orang yang ada sebutir darah kesombongan. Kalau dia pamerkan kesaktiannya demi merekrut sosial kapital, murid, jaringan, market, oh nanti ada kehancuran. Gitu di kitabullah. Tapi nanti kita bahas babnya. Jadi kalau gaib itu maksudnya bukan untuk kesombongan, tapi malah menundukkan dirinya. Yang disebut ke orang syaratnya itu yu'minuna bil ghaibi, begitu. Menunduk. Maka nanti dia sampai pada resultan orang yang ahli ibadah. Bagaimana kita melihat orang ahli ibadah itu dengan cara yang tajam? Lihat chapter ketajaman, namanya surat Al-Furqan. Pada ayat yang ke-63 digambarkan ahli ibadah yang original.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Ahli ibadah yang divalidasi oleh Ar-Rahman, hambanya Ar-Rahman itu cirinya adalah mereka berjalan di muka bumi rendah hati. Dia tidak sibuk mencari jempol-jempol viral. Zaman sekarang kan? Ya. Maka yang viral-viral doakan, ya Allah muliakan mereka, selamatkan mereka. Orang yang berjalan di muka buminya rendah hati, nggak ketahuan orang. Kayak Nabi Khidir aja, tapi ilmunya jauh lebih tinggi dari Nabi Musa alaihissalam. Dia menunduk aja jalannya. Nabi Isa nanti ketika kebangkitan itu ada, cirinya adalah beliau kalau jalan tuh nunduk. Nabi Isa tuh. Nabi Isa tuh ganteng, rambutnya begini, terus dia nunduk kalau jalan. Nanti orang yang tidak bisa mendapatkan petunjuk itu di dalam jantungnya Quran disebut mukmahun. Mungkin dia tahu ilmu gaib sedikit atau tahu ilmu sedikit tapi mukmahun. Mukmahun itu artinya onta menolak minum. Dikasih minum menolak. Padahal berapa ember pun bisa habis sama onta itu. Tapi kalau onta lagi sakit dia mukmahun. Itu di surat Yasin disebutkan. Apa mukmahun itu? Dikasih minum dia gini nih. Dikasih minum dia gini nih. Coba Bapak sebutkan karakter atau gestur apa kalau orang kemudian diajak omong sama orang dia gini. Sombong. Maka orang yang gak dapat jantungnya Quran itu yang kayak onta sedang sakit. Namanya menolak minum. Dinasihatin orang. Ngomong sama orang. Itu mukmahun namanya. Maka nanti gestur, bentuk, sikap, ucapan dilatih sama Quran itu. Detil Pak. Maka budak namanya Bilal bin Rabah ketika selesai istilahnya mengkaji kitabullah, dibimbing kitabullah, elektabilitas dan popularitasnya hebat sehingga menjadi gubernur. Anda mau bicara elektabilitas, popularitas, ngaji. Nanti dilatih penampilannya, artikulasinya oleh kitabullah dengan contoh dari masa lalu. Maka tunduk aja pada yang gaib. Maka kata infak itu beda dengan infaz. Kalau infaz itu artinya sampai habis. Kalau infak itu dikeluarkan, makanya dekat dengan kata nafkah. Sampai kemudian terjadi kebaikan pada harta yang dibuang. Bukan sekedar buang koin ke laut itu kan. Buang koin ke laut itu namanya infaz. Dah merem. Kalau infak itu adalah sampai ada kemanfaatan dari nafkah. Maka infak yang paling bagus itu pada keluarga. Infak anak, infak keluarga. Maka kenapa menggunakan kata mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian dari rezeki digunakan utilisasi untuk infak. Jangan dihabisin. Harus ada cadangan. Karena infak berikutnya harus terus berjalan. Karena kalau orang sudah tidak punya sesuatu, tidak bisa memberi. Itu pepatah bahasa Arab. Jadi mimma razaqna itu dari sebagian. Nanti di surat ketajaman, ahli ibadah yang benar itu wa ibadur rahman ayat 63 itu. Kemudian ayat yang 64 misalnya itu berikutnya itu adalah walladzina setelah tunduk dan mereka itu bisa bagi-bagi solusi. Walladzina yaquluna rabbana asrif anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqam. Walladzina idza anfaqu ayat 65 ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Chapter 25 surat Al-Furqan ayat 65. Cirinya orang yang ahli ibadah yang asli, nggak ngaku-ngaku ahli ibadah dengan penampilan, dengan sorban, dengan sarung, dengan seperti Nur Zaman nih. Cirinya itu kata Allah,
Kalau dia berinfak, dia tidak boros dan dia tidak pelit. Nah, karena ada mimma razaqnahum yunfikun, ada mimma, kata mimma. Jadi nggak dihabisin semua, anaknya nggak kebagian, istrinya nggak kebagian, harus mengaturnya. Maka nanti ketika berbicara tentang infak itu adalah bagian dari sodakoh. Sodakoh itu asideku, berasal dari kata asideku, yang kita minta tiap sebaca Fatihah. Masukkan saya pada sidikin, masukkan saya pada sidikin. Pada saat kita berbicara, berdoa pada Allah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu artinya minta masuk sebagai sidikin, syuhada, anbiya, syuhada, minan nabiyyin, sidikin, solihin. Jadi orang baca Fatihah itu Assalamualaikum, Assalamualaikum, pingin punya kelompok, masuk kelompok sidikin. Karena sudah baca Fatihah, wajib loh. Kalau nggak baca Fatihah sidikin, mana itu dia tidak lulus sholatnya. Maka siratal ladzina an'amta 'alaihim, 17 kali kita mengatakan itu, 17 kali kita ingin menjadi sidikin. Apa sidikin? Berasal dari kata asideku. Apa asideku itu? Adalah integrity, di atas kejujuran, Pak. Integritas itu di atas kejujuran. Dia bisa sendiri melakukan sesuatu, membersihkan kamarnya, membersihkan ruang kerjanya, mengurusin urusan rakyatnya itu, walaupun tidak dilihat orang, itu namanya integrity. Maka ada fakta integritas kan? Itu di atas masalah kejujuran. Karena urusan pribadinya dengan Allah dia kerjakan, takut dia malam hari dia urusin rakyatnya. Kayak Umar bin Abdul Aziz itu, sampai malam diurusin rakyatnya. Sampai Nabi Nuh mengatakan laila wa nahara, siang malam aku urus umat ini ya Allah. Karena integrity namanya. Integritas itu di atas masalah kejujuran. Nah, orang yang punya integritas cirinya sedekah. Ya kan? Orang yang punya integritas itu cirinya sedekah. Dia memberi. Maka sodakoh itu ada dua. Ada sodakoh fisik, ada sodakoh harta. Ada sodakoh harta. Nanti diajarin di dalam Quran. Apa sodakoh fisik? Ngangkatin meja, gulungin karpet, beresin duri di jalanan, belajar anak toharoh, ngajarin anak. Itu fisik tuh, Pak. Tersenyum, tabasamu ka fi wajhi akhika sadaqah. Wajahmu tersenyum pada saudaramu itu sedekah, walaupun sedang masalah keuangan, masalah kesehatan, senyum aja. Tapi syaratnya ada, nggak boleh sendirian senyum-senyum. Sedekah. Nah, itu fisik ya, Pak. Nah, sedekah harta itu ada yang wajib, di puncaknya kecil. Namanya zakat. Di bawahnya lagi ada fondasinya yang lebih besar, plus dari zakat itu namanya infak. Yang lebih besar lagi di bawahnya itu namanya wakaf. Jadi kalau kita lihat dia seperti gunung es, yang sering dibahas sama kita tuh baru di puncaknya tuh namanya zakat. Di bawah laut itu ada lagi namanya infak. Di bawahnya lagi kayak benua itu kira-kira namanya wakaf. Ini sedekah semua tuh, tanda orang berintegritas. Maka kalau orang bangga hanya sudah berzakat, kata Pak Didin Hafiduddin beliau waktu di Ketua Basnas, itu orang pelit. Saya sudah infak, saya sudah zakat ratusan juta, saya sudah zakat miliaran, itu orang pelit. Kenapa? Ya memang wajib dia berzakat. Kalau gak berzakat masuk neraka. Yang hebat itu kalau dia turun ke bawah, lebih dalam lagi, plus berinfak. Nah, jadi orang yang wa mimma razaqnahum yunfiqun itu udah beres yang wajibnya, itu pasti udah beres yang wajibnya, karena dia sudah bisa mengeluarkan yang lebih besar dari, maka infak itu di dalam rumusan itu lebih besar dari zakat mestinya. Karena dia piramidanya begitu. Nanti wakaf lebih besar lagi. Jadi kalau dia sudah mampu berinfak, itu artinya orang itu sudah selesai urusan yang wajib. Namanya zakat. Maka nanti kalau kita membaca tentang bagaimana roadmap zakat itu, lihat chapter 9 ayat 60.
Di mana chapter 9 ayat 60 itu, chapter 9 itu berbicara tentang surat At-Taubah atau Al-Bara'ah, memutus hubungan koalisi. Jangan ragu karena kita punya kekuatan yang namanya sedekah. Nah, sedekah itu di dalam ayat yang ke-60 itu, coba sebutkan, ada nggak sebutan zakat di situ? Cari kata zakat di surat At-Taubah ayat 60, tidak ada. Namanya sedekah, tapi disebutkan sedekah fardhah, yaitu sedekah wajib. Maka diterjemahkan zakat. Jadi sedekah itu ada yang wajib namanya zakat, ada plus-plusnya namanya infak, ada lagi yang gede. Oh, itu namanya wakaf. Harta jariah itu namanya wakaf. Maka perahunya Nabi Nuh alaihissalam, nama perahu Nabi Nuh alaihissalam itu ada yang disebut jariyah, untuk menghadapi kerusakan infrastruktur, suprastruktur. Untuk bangkit lagi itu perlu perahu solusi namanya jariyah. Inna hamalnahum inna lamma hamalnahum, ketika kemudian sudah melimpas itu, maka kemudian Allahumma sholli menggunakan jariyah, inna lamma hamalna fil jariyah. Lalu masuklah kepada perahu Nabi Nuh yang namanya wakaf. Oh, jariyah ini. Safinahnya Nabi Nuh itu ada wakaf. Nah, yang bisa melakukan wakaf itu memang orang hebat yang akan selamat dari bencana, azab, dan dia sedang mengejar opsional dapat hidayah. Maka jangan dia kemudian hitung-hitung sendiri, kayaknya hidayah saya ini kelasnya kelas 6 atau kelas 5, mungkin kelas 9. No, action terus. Maka yang paling selamat nanti di dalam kehidupan itu menghadapi tsunami, menghadapi pandemi yang kemudian bangkrut ekonominya, hutang negara, itu hanya bisa diselesaikan dengan wakaf. Ketika hotel nggak bisa dibayar karyawannya, tutup, waktu disrupsi kemarin, ketika pabrik-pabrik udah nggak bisa jalan lagi, karyawannya berhenti, sekarang yang bisa membeli itu wakaf. Nah, kita sedang bergerak dengan kawan-kawan melakukan bisnis anorganik. Bisnis anorganik itu bukan pertumbuhnya organik pelan-pelan, tapi yang sedang kolab-kolab kita beli. Perusahaan yang kolab kita beli, yang gagal bayar kita beli. Itu namanya kebangkitan ekonomi. Rumah sakit yang gagal kita beli, atau yang mau punya masih ikut, mungkin dia gagal bayar ke bank, kita beli. Nanti kita jadi konglomerat umat Islam dari masjid ke masjid. Ini yang sedang kita bangun. Dengan dana apa? Wakaf. Maka setelah inna lamma hamalnahum taqal ma'u hamalnakum fil jariyah, ketika ombak itu sudah menutupi gunung-gunung, infrastruktur hancur, jalan sudah hancur, ekonomi hancur, politik hancur, maka yang bisa menyelamatkan itu adalah perahu jariyah. Sudah jelas di kitabullah itu. Maka sebentar lagi kita beli semuanya. Tanah-tanah yang diambil, kebun-kebun, PTP yang diambil, beli sahamnya. Tapi umatnya harus ngaji dulu supaya tahu bahwa wakaf itu solusi dari tsunaminya, pandeminya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi begitu Pak tentang zakat infak itu. Ya, ada kata mimma razaqnahum, ada hidayah. Jadi do the best saja supaya dapat hidayah terbaik. Moga-moga yang tahan, berkorban waktu. Kita bisa nonton TV, ngeliat berita tentang persidangan Verdi Sambo misalnya, tapi kita korbankan untuk kitabullah ini. Moga-moga kita semuanya selamat dan kita mendapatkan peta jalan. Wallahu a'lam bishawab. Kita bertemu insyaallah pada waktu yang akan datang. Terima kasih sharing yang luar biasa. Terima kasih atensi dan pengorbanan para hadirin yang luar biasa kesabarannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ibu-ibu yang tadinya harus siap-siap masak dan sebagainya harus terganggu. Moga-moga dapat petunjuk Quran, rezekinya bertambah, luas keluarganya, rezekinya, anak-anak, menantu, pasangan harmonis semuanya. Kita mendapatkan kemudahan hidayah, husnul khatimah. Karena kita tidak tahu apakah sejam 2 jam lagi masih hidup. Moga-moga dengan kajian kita ini kita tahu peta jalan, berdoa pada Allah menjadi number 1 husnul khatimah. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Hamdalah.
dan kemudian doa penutup Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.